Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, khususnya rekan-rekan P3K, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ya, kita mendapatkan kabar yang baik ya. Dalam hal ini ada dua hal yang dinilai baik. Pertama tentu berkaitan dengan yang hasil rapat kemarin, dan yang kedua berkaitan dengan yang akan kita sampaikan ini. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Nah, untuk informasi pertama yang baik, sebagaimana yang sudah kita pernah posting juga, yaitu berkaitan dengan usulan gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu yang bakal ditanggung APBN. Nah, kalau kita dengarkan di sini dari 6 hasil rekomendasi DPR RI ini, kita lihat di poin ke berapa sebentar ya. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pada tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah, P3K ditanggung APBN. Nah, ini juga dikuatkan sebagaimana di pernyataan oleh Bapak Mardhani Alisera. Kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 8 Juni 2026, Komisi 2 RDP dengan Kemendagri dan Pan-RB serta Gubernur Bupati seluruh Indonesia. Salah satu keputusannya relaksasi Undang-Undang HKPD agar 30% maksimal belanja pegawai bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan daerah agar teman-teman P3K pada waktu dan para waktu tetap bisa bekerja. Bahkan kita juga mengusulkan ditanggung APBN. Nah, ini kita dapati update terbarunya ya. Update terbarunya di mana gaji P3K dan P3K pada waktu ini masuk RAPBN 2027 nih ya. Selamat ya. Mudah-mudahan ini terrealisasi nanti untuk di 2027, tidak ada lagi kendala dari daerah. Nah, disampaikan oleh Ketua Forum Organisasi P3K atau Honorer, Kak Nur ya, ini baru sah jadi ASN. Mengapa demikian? Karena kita ketahui ASN itu ada dua, PNS dan P3K, tetapi P3K nampak berbeda dengan PNS. Nah, oleh karena itu dengan ditanggungnya gaji P3K lainnya PNS, maka baru merasa sah ya jadi PNS, jadi ASN, yaitu P3K. Kita coba baca. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal sumber biaya P3K dan para waktu yang di daerah, terutama tenaga kesehatan, nakes, guru, tendik, dan mudah-mudahan juga ini akan dilanjutkan kepada teknis ya, karena dikeluhkan juga agar dibiayai dari APBN. Nah, Komisi 2 juga mendorong Kemendagri segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Alhamdulillah akhirnya ada kebijakan baru terkait anggaran Undang-Undang HKPD ini. Untuk relaksasi belanja ini nanti akan dikondisikan di setiap daerahnya. Kemudian kebijakan ini lebih lanjut bisa melegakan P3K pada waktu karena tidak ada lagi dirumahkan. Dia menegaskan keputusan ini harus punya legalitas yang kuat, bukan sekedar wacana, karena ketika keputusan ini dikeluarkan tetapi tidak disosialisasikan secara langsung ke daerah. Saat rapat Komisi 2 dengan pemerintah Senin kemarin, tidak semua kepala daerah hadir. Bisa saja ada yang lewat Zoom, ada yang banyak gangguan sinyal dan sebagainya yang tidak memperhatikan keputusan Zoom ataupun raker tersebut. Di satu sisi ketika daerah meminta fleksibel anggaran belanja pegawai, tetapi transport daerah yang daerahnya tidak direvisi tentu menjadi beban bagi daerah untuk mencari anggaran untuk kedepannya. Relaksasi ini juga jangan dimanfaatkan semaunya oleh kepala daerah untuk mengangkat lagi tenaga honorer baru ya. Jangan sampai ya, karena kalau sudah diberikan relaksasi, perpanjangan waktu dan kemungkinan ada pengalihan dana ke APBN, tapi kesempatan Pemda untuk mengangkat honorer baru sama saja. Nah, Nur mengatakan dari tahun 2013 sudah ada surat larangan pengangkatan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya merugikan kawan-kawan yang rajin bekerja dan mengabdi. Lebih lanjut dikatakan, dalam pembahasan RAPBN 2027, DPR RI diimbau untuk memprioritaskan pengalihan anggaran P3K ini dan pada waktu ke dalam APBN. Nah, ini ya, ini mantap sekali. Kemudian ini agar status P3K dan pada waktu bisa lebih dihargai pengabdiannya.
Ketika gaji P3K diambil alih APBN, maka mereka sah dianggap sebagai ASN karena selama ini dari APBD, P3K sering dianggap sebagai ASN KW atau palsu. Apabila diambil alih oleh APBN tentu akan sama dengan PNS. Apalagi paruh waktu yang lebih melangsa nasibnya. Nah, kalau seandainya ini bisa terkabul Bapak Ibu, kabar gembira pertama ini, maka kita sudah dapat lepas dari salah satu kendala selama ini. Yang satu lagi adalah berkaitan dengan ini ya. Jika gaji P3K sudah masuk APBN, selanjutnya berkenaan dengan status PNS tanpa batasan usia. Nah, ini juga ya baik sekali nih. Nah, kalau kita baca di sini, gaji P3K sudah diusulkan masuk APBN pada 8 Juni kemarin. Ketua Forum Kapten Kabupaten Serang Heti Kostiansi mengatakan sejak awal dirinya sudah bersuara agar masuk APBN gaji itu. Kalau sekarang usulan tersebut dikabulkan, ini jadi kabar yang menggembirakan. Alhamdulillah banget usulan kami diterima, biar bagaimanapun gaji P3K seharusnya memang masuk ke APBN. Dia berharap adanya raker 8 Juni itu melibatkan berbagai kementerian dan kepala daerah bisa memecahkan keresahan di daerah. Sejak P3K diangkat, kehidupan mereka dalam tekanan, tidak hanya mendapat tekanan dari rekan kerja, juga dari pemerintah daerah, yaitu ancaman pemecatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang selanjutnya mau diusulkan ini berkaitan dengan pengangkatan PNS. Mari kita baca ya. Lebih lanjut, dikatakan Heti, jika sudah masuk APBN untuk gaji, segeralah angkat P3K menjadi PNS secara bertahap, tanpa ada batas usia. Ini ya. Dengan demikian, desakan alih status ke PNS ini akan mengemuka dan segera dijalani, karena ASN P3K tidak bisa mengembangkan karir untuk naik golongan singkat, sangat sulit bila tidak sebagai PNS. Untuk alih status PNS sangat penting karena P3K khususnya guru mau di kinerjanya sebaik apapun tidak bisa mengembangkan karir karena status masih P3K. Dengan dialihnya ke PNS secara bertahap tanpa batas usia, Heti optimis kepala daerah akan berlomba menyelesaikan penataan non-ASN ini, baik penuh waktu ataupun paruh waktu, sebab mereka memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Ya tentunya kalau setelah gaji diambil alih APBN, kemudian nanti ASN menjadi tanggung jawab APBN lah, menjadi PNS semua, ya tentu saja daerah akan lebih leluasa. Tapi tentu saja dengan dialihkan kepada gaji APBN, tidak jadi PNS pun tidak menjadi persoalan ya, karena sudah hak-haknya sudah hampir sama. Demikian Bapak Ibu update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.